Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Frederick Saputra dengan 3 digit indra saya 077. Saya dari program studi teknologi rekayasa otomasi angkatan 2024 Universitas Diponegoro. Pada video kali ini saya akan memberikan tentang materi dari RTOS, kemudian saya akan memberikan video tentang penjelasan pada program RTOS, kemudian saya akan memberikan juga video simulasi hardware menggunakan STM32 dan ESP32 pada percobaan RTOS ini. Nah, untuk percobaannya, yang pertama percobaan 1 menggunakan ESP dan STM32, lalu ada menggunakan LED, lalu menggunakan sensor. Kemudian untuk percobaan keduanya yaitu project atau variasi dari kelompok saya yang saya dan teman-teman saya buat. Oke, yang pertama di sini saya akan memberikan materi tentang arsitektur dan fondasi dari RTOS. Nah, pada slide pertama ini adalah konseptualisasi sistem, yaitu membandingkan arsitektur eksekusi berurutan dengan penjadwalan berbasis prioritas. Oke. Nah, di sini ada bare metal versus arsitektur RTOS. Nah, pola tradisional bare metal yaitu eksekusi program pada bare metal sepenuhnya mengendalikan struktur super loop tak terbatas yang berjalan secara linear. Pendekatan ini sangat efisien untuk sistem sederhana namun kehilangan ketahanan waktu nyata saat satu fungsi menghambat aliran program utama secara keseluruhan. Selanjutnya itu keunggulan arsitektur RTOS. RTOS memecahkan kompleksitas dengan membagi sistem ke dalam beberapa tugas independen yang diawasi oleh penjadwalan otomatis. Konsep ini menjamin determinisme tinggi karena tugas yang kritis akan selalu mendapatkan hak akses CPU secara instan tanpa terhambat oleh progres latar belakang. Berikutnya yaitu siklus hidup tugas. Nah, diagram status tugasnya dalam ekosistem RTOS, setiap tugas mengalami siklus transisi yang sangat ketat untuk memastikan keandalan operasi. Tugas yang siap dijalankan beberapa dalam status ready sebelum akhirnya dipilih oleh penjadwalan untuk beralih ke status running. Apabila suatu tugas harus menunggu pemicu sensor atau waktu tunda, sistem akan mengalihkan ke status block guna membebaskan sumber daya prosesor atau memindahkannya ke status suspend untuk nonaktifkan jangka panjang. Oke, selanjutnya yaitu metodologi penjadwalan. Nah, di sini ada preemptive versus kooperatif. Nah, sistem preemptif yaitu penjadwalan memiliki otoritas absolut untuk mengambil alih CPU secara paksa apabila terdapat tugas dengan prioritas lebih tinggi yang siap dieksekusi. Skema ini sangat diandalkan pada sistem misi kritis karena menjamin waktu respon yang cepat dan terukur. Kemudian ada sistem kooperatif. Nah, setiap tugas memegang kendali penuh atas durasi penggunaannya dan harus secara sukarela menyerahkan kembali otoritas CPU kepada penjadwal. Kelemahannya adalah apabila terjadi malfungsi atau pengulangan tak terbatas pada suatu tugas, seluruh sistem akan mengalami kelumpuhan total. Nah, kemudian ada mekanisme time slitching, yang dimana di sini ada 1 milisecond atau interval sistematik, di mana keadilan alokasi waktu. Time slitching bekerja secara aktif ketika terdapat beberapa tugas dengan prioritas yang identik. Sistem akan memotong waktu pemrosesan menjadi bagian-bagian sangat kecil berbasis detak internal. Penjadwalan kemudian membagikan data eksekusi tersebut secara bergantian dengan prinsip round robin mengeliminasi dominasi tunggal atas unit pemrosesan. Kemudian ada arsitektur memori RTOS. Nah, di sini ada 2 yaitu manajemen stack tugas yang dimana setiap tugas dialokasikan ruang stack privat yang terisolasi untuk menyimpan variabel lokal, parameter fungsi, dan register prosesor saat terjadi perpindahan konteks. Estimasi ukuran yang tidak akurat pada area ini merupakan penyebab utama terjadinya kerusakan memori berupa state overflow. Kemudian ada manajemen global heap, yang dimana
Manajemen global heap ini bertindak sebagai memori bersama yang digunakan untuk membuat objek dinamis seperti antrian data dan penampung sinyal komunikasi antar tugas. Pengelolaan area ini dikendalikan oleh fungsi khusus yang aman dari interupsi konkuren guna mencegah korupsi data. Kemudian ada implementasi pada chip. Ada dua, yang dimana aplikasinya menggunakan ESP32 dual core dan STM32 single core. Yang pertama ada ESP32 dual core, yang dimana ESP32 memanfaatkan arsitektur symmetric multiprocessing yang memungkinkan dua inti prosesor berjalan secara simultan. Pengembangan dapat membagi beban kerja secara fisik dengan menugaskan protokol komunikasi nirkabel pada inti pertama, sementara tugas kendali waktu nyata dijalankan secara independen di inti kedua. Kemudian ada aplikasi pada STM32-nya single core, yang dimana sistem berbasis STM32 memfokuskan seluruh kemampuannya pada efisiensi energi dan determinisme mikrodetik melalui satu inti tunggal. Multitasking dicapai melalui progres perpindahan konteks register yang sangat cepat, memberikan keunggulan mutlak pada presisi pewaktuan periferal. Kemudian yang terakhir yaitu ada filosofi sistem tersemat, yang dimana filosofinya itu kesuksesan perancangan sistem tersemat tidak diukur dari seberapa kompleks kode yang dibuat, melainkan seberapa konsisten dan terprediksinya sistem tersebut merespon perubahan di dunia nyata. Oke, mungkin video materi RTOS cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mungkin selanjutnya saya akan memberikan video tentang penjelasan program percobaan 1 menggunakan STM32 dan ESP32, kemudian dilanjut dengan video saat simulasi pada hardware-nya langsung. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang program percobaan pertama RTOS ini menggunakan ESP32. Dalam program pada baris pertama, programnya itu menggunakan library include arduino.a. Lalu di sini ada const int let pin sama dengan 2 titik koma sebagai let bawaan ESP atau let eksternal. Lalu const int sensor pin sama dengan 4 sebagai pin ADC untuk membaca tegangan sensor. Lalu di sini deklarasi fungsi untuk task yang akan dijalankan oleh FreeRTOS. Programnya itu void task blink buka kurung void PV parameters, lalu di bawahnya juga void task sensor void PV parameters. Di sini ada void setup, terus serial PG-nya 115200. Lalu di sini ada program untuk membuat task 1 untuk mengontrol LED. Di sana ada task blink sebagai nama fungsi pemanggil, lalu blink sebagai nama task, terus 1024 sebagai ukuran tumpukan memori dalam byte, lalu 0 sebagai parameter yang dikirim ke task, lalu 1 sebagai prioritas task, lalu 0 sebagai task handle, lalu 0 sebagai ditugaskan untuk ke core agar 0. Lalu di sana untuk membuat task 2 ini ada task create pin to core, lalu task sensor, lalu sensor read, lalu sini 1024 0, lalu ini di sini 1, di sini 2. Untuk di sini 2 karena ada untuk prioritas lebih tinggi dari blink, sensor lebih diutamakan, lalu 1 sama ditugaskan ke core untuk nilai 1. Lalu di sini ada void loop secara otomatis sebagai teks bawaan. Terus pada void loop ini kita kosongkan fungsi loop sebagai mengambil FreeRTOS sudah mengambil alih kendali penuh. Lalu vtask delete buka kurung tutup kurung 0 sebagai penghapus task bawaan loop agar lebih efisien. Lalu di sini ada implementasi task 1 yaitu dimana mengendalikan LED.
Sini ada void task blink, void PV parameters, pin mode, add pin, output. Di sana ada program setiap text free RTOS wajib memiliki infinitive loop. Di sini ada for digital project, let pin height, terus ada vtax delay, bukan delay biasa. Di sini ada delaynya 1000. Lalu di sini ada implementasi tax 2 sebagai pembacaan sensor. Ini ada void tax sensor, void PV parameters, ada for, ada int ADC value sama dengan analog read sensor pin sebagai pembaca data ADC. Lalu ada set serial.printf data sensor %d/n ADC value. Terus ada vtax delay 500 sebagai jeda selama 500 milisecond setelah membaca sensor. Ini mungkin main si program dari SP32 seperti ini. Lalu untuk platform I/O-nya, pertama ada ENV ESP32 Dev, lalu platformnya ESP Resist32, lalu boardnya ESP32 Dev, firmboxnya Arduino, monitor speednya 115200. Oke, mungkin penjelasan program percobaan pertama FreeRTOS menggunakan ESP32 cukup sekian. Selanjutnya akan memberikan video simulasi ke hardware ESP32 nya secara langsung. Oke, untuk percobaan pertama menggunakan ESP32 ini, pertama di sini lampu langsung menyala seperti ini. Kemudian untuk programnya seperti ini, bisa dilihat programnya sama dengan saya yang menjelaskan tadi. Lalu setelah di build, setelah sukses seperti itu, kemudian upload. Setelah upload nanti muncul tulisan sukses. Nah, sukses seperti itu. Kemudian masuk ke serial monitornya. Nah, maka serial monitornya akan memberitahu nyala matinya, indikator nyala matinya sesuai dengan LED. Oke, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang program tetap percobaan 1 tetapi menggunakan STM32, yang dimana pada program pertama, baris pertama program STM32 ini ada library-nya menggunakan Arduino.h, lalu ada include STM32 FreeRTOS.h, yang dimana ini wajib di-include pada board STM32 nya. Lalu ada cons int LED pin sama dengan PC13 sebagai LED bawaan blue pill, yang dimana aktifannya low. Lalu di sini ada cons int sensor pin PA0, yang dimana ini adalah pin analog untuk sensor. Lalu di sini ada program prototype fungsi tax, ada void tax blink, ada void tax sensor. Di sini void PV parameter sama. Lalu di sini ada void setup, serial beginnya 115200. Lalu di sini ada program sebagai pembuatan tax di STM32 menggunakan Xtax create tanpa pin to core. Programnya Xtax create buka kurung tax blink, blink, 18,0,1,0,1,0 tutup kurung titik koma, dimana stack size STM32 biasanya dihitung dalam board. Satu board sama dengan 4 bits, 18 sama dengan 512 bits. Lalu di sini ada Xtax create tax sensor 18020. Lalu di sini ada program untuk memanggil perintah untuk menyalakan mesin host FreeRTOS. Ini programnya vtax start schedule, lalu void loop,
Nah, jika VStack start schedule berhasil dipanggil, program tidak akan pernah mencapai baris ini. Lalu di sini ada implementasi task 1, di mana sebagai kendali LED. Program seperti ini: void task bin, void PV parameter, pin mode, LED output, for, terus ada digital write LED pin low sebagai perintah LED PC 13 menyala. Lalu VTax delay 1000, TICK period _ms sebagai jeda selama 1000. Lalu digital write LED pin high sebagai program LED PC 13 mati. Lalu VTax delay 1000 sebagai jeda juga. Lalu sini ada program untuk pembacaan sensornya, tax 2. Di sini ada void tax sensor, void parameter, pin mode sensor pin input, lalu for, lalu di sini ada int sensor value sama dengan analog read, buka kurung sensor pin titik koma, lalu ada serial pin, ini serial pin sebagai penampil tulisan nilai sensor ADC, lalu ada serial pin ln sensor value. Lalu di sini memberikan waktu ke task bin untuk dieksekusi selama 500. Untuk platform I/O-nya seperti ini, F103 C8, platformnya STM32, boardnya Bluefield, firmware Arduino, monitor speednya 115.200, untuk protokol menggunakan ST-Link. Oke, mungkin program percobaan 1 menggunakan STM32 cukup sekian. Selanjutnya mungkin akan memberikan video simulasi menggunakan hardware-nya langsung dengan STM32-nya. Selanjutnya di sini percobaan 1 menggunakan STM32. Pertama di sini langsung di-upload karena sudah dibuat. Kemudian setelah upload muncul tulisan sukses. Masuk ke serial monitor. Kemudian setelah masuk ke serial monitor, maka serial monitor akan menampilkan seperti ini, tabel tax free RTOS-nya. Seperti itu. Bisa dilihat. Kemudian LED-nya nyala mati. Kemudian setelah ditekan, maka akan muncul seperti itu, seperti pada serial monitornya. Oke, ini rangkaiannya. Ini rangkaian soal nomor 3, inovasi programnya. Oke, sip. Udah. Di bawahnya lanjut itu. Ininya disambungin dulu. Oke. Terus di program. Nah, kita build. Nah. Kalau sudah kita upload. Hah? Masa? Oh iya. Connecting. Oke, sukses. Nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, project inovasi smart alat alarm RTOS. Nah, jadi dia akan muncul status normal, di mana status normal itu di bawah 27. Nah, dan lampunya itu bakal kedip-kedip tapi dia normal, lambat. Terus kalau dia di atas 27 derajat, nanti contoh nih. Terus lab, woi. Kita lihat kumis lele lepi. Woi, belum. Dikit lagi, udah 60. Aman, gua ngeliatin mulut lo aman aja. Serah sedikit lagi. Terus ini diembusin buat ada ngasih suhunya di atas 27. Belum. Nah, tuh. Nah, bisa teman-teman lihat. Nah, suhunya di atas 27. Lampunya cepat.
Nah, nanti kalau misalkan dia udah kembali ke bawah 27, dia akan kembali normal. Tadi ini kita tunggu aja ya. Ini kayaknya suhunya masih tinggi nih. Ini napasnya terlalu tinggi gitu. Tunggu dulu. Nah, suhunya sudah kembali di bawah 27 dan lampunya akan kedip-kedip secara normal. Oke. Mungkin sekian video yang bisa saya buat, mulai dari penjelasan materi Free ROTS, kemudian penjelasan program percobaan satu menggunakan STM32 dan ESP32, Free ROTS, kemudian video simulasinya. Mungkin bila ada salah kata dari saya atau penjelasan saya yang kurang, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.